Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi syahida. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Puji dan syukur kehadirat Tuhan yang Maha Esa, segala rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan makalah yang berjudul Pengelolaan Pendidikan. Makalah ini disusun sebagai bagian dari pemenuhan tugas mata kuliah Pengelolaan Pendidikan sekaligus untuk mendalami berbagai aspek penting terkait upaya pengelolaan satuan pendidikan agar dapat berjalan secara lebih efektif dan efisien. Penulis menyadari bahwa makalah ini masih jauh dari sempurna dan terdapat berbagai kekurangan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun dari para pembaca akan sangat penulis harapkan demi perbaikan di masa mendatang. Semoga makalah ini dapat memberikan manfaat dan pengetahuan bagi kita semua, khususnya dalam memahami pentingnya pengelolaan pendidikan untuk kemajuan mutu pendidikan di Indonesia. Bab 1. Pendahuluan. Latar belakang makalah pengelolaan pendidikan harus membahas pentingnya pengelolaan untuk mencapai tujuan pendidikan. Tantangan yang dihadapi seperti tuntunan globalisasi dan rendahnya mutu, serta relevansi model pengelolaan seperti manajemen berbasis sekolah atau MBS. Dalam meningkatkan kualitas pendidikan, pentingnya pengelolaan lembaga pendidikan untuk menunjang kualitas yang pada akhirnya akan berdampak pada pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas. Bab 2. Pembahasan. Makna dan tujuan pengelolaan pendidikan. Makna pengelolaan pendidikan. Definisi. Pengelolaan pendidikan adalah serangkaian kegiatan untuk merencanakan, mengorganisasikan, memotivasi, dan mengendalikan segala upaya dalam mendayagunakan sumber daya manusia, sarana dan prasarana guna mencapai tujuan pendidikan. Prinsip. Mengacu pada prinsip-prinsip seperti relevansi, efektivitas, dan efisiensi dalam menyusun sistem pengelolaan. Fokus. Memastikan semua sumber daya yang ada, baik itu SDM, peralatan, maupun saran, digerakkan secara optimal dan menghindari pemborosan untuk mencapai hasil yang diinginkan. Tujuan makalah pengelolaan pendidikan. Memahami konsep, menjelaskan konsep dasar pengelolaan pendidikan, termasuk pengertian fungsi dan berbagai pendekatannya. Mengidentifikasi hambatan, menganalisis dan mengidentifikasi hambatan-hambatan yang mungkin terjadi dalam proses pengelolaan satuan pendidikan. Menganalisis landasan hukum, memahami landasan hukum yang menjadi dasar dalam pengelolaan pendidikan, merumuskan solusi, dapat memberikan solusi atau strategi untuk mengatasi hambatan tersebut dan meningkatkan efektivitas pengelolaan. Menciptakan lingkungan belajar, menciptakan suasana belajar yang efektif, kreatif, dan menyenangkan agar potensi siswa dapat berkembang secara optimal. Meningkatkan mutu, bertujuan untuk meningkatkan mutu dan citra positif lembaga pendidikan secara keseluruhan. Konsep dasar manajemen. Konsep dasar manajemen pengelolaan pendidikan mencakup ilmu fungsi utama atau perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan, serta prinsip-prinsip seperti penjelasan, efisiensi, efektivitas, dan partisipasi. Selain itu, konsep ini juga melibatkan pengembangan sumber daya manusia, keterlibatan
pemangku kepentingan, dan fokus pada pencapaian tujuan pendidikan secara efektif dan efisien. Fungsi dasar manajemen pendidikan: perencanaan, menentukan serangkaian tindakan untuk mencapai tujuan yang diinginkan, termasuk penetapan kurikulum, program, dan anggaran. Pengorganisasian, menyusun struktur organisasi, menetapkan peran dan tanggung jawab, serta mengalokasikan sumber daya manusia, materi, dan keuangan. Pelaksanaan atau actuating, melaksanakan program yang telah direncanakan yang meliputi kegiatan pengarahan, motivasi, dan komunikasi agar semua pihak bekerja sama mencapai tujuan. Pengawasan atau controlling, memantau kinerja, membandingkan dengan standar yang telah ditetapkan, dan mengambil tindakan perbaikan jika terjadi penyimpangan. C. Fungsi manajemen. Fungsi manajemen dalam pengelolaan pendidikan meliputi perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, pelaksanaan, dan pengawasan yang bertujuan untuk mencapai tujuan pendidikan secara efektif dan efisien. Makalah akan membahas fungsi-fungsi ini secara rinci, seperti menetapkan tujuan, mengalokasikan sumber daya, memotivasi staf, dan mengontrol kinerja. D. Fungsi manajemen sekolah. Fungsi manajemen sekolah dalam pengelolaan pendidikan mencakup perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengarahan, dan pengawasan. Fungsi-fungsi ini bertujuan untuk menetapkan tujuan sekolah, mengalokasikan sumber daya, memotivasi staf, dan menegakkan kegiatan agar tujuan pendidikan dapat tercapai secara efektif dan efisien. A. Konsep pengelolaan kelas. Konsep pengelolaan kelas dalam makalah pengelolaan pendidikan meliputi penataan ruang kelas, pembuatan antara yang jelas, serta strategi untuk menjaga motivasi dan fokus siswa. Tujuannya adalah menciptakan lingkungan belajar yang kondusif, optimal, dan menyenangkan agar tujuan pembelajaran dapat tercapai secara efektif. Masalah-masalah perencanaan mudah pengelolaan kelas. Masalah pengelolaan kelas meliputi kurangnya komunikasi, pembelajaran, perilaku siswa yang beragam, dan kurangnya persiapan guru. Pemecahannya adalah guru harus membangun komunikasi dua arah menggunakan metode mengajar dan kreatif dan variasi, menetapkan aturan kelas yang jelas dan konsisten, serta meningkatkan kesiapan dan profesionalisme dalam mengajar. Masalah-masalah umum dari guru pendidik: kurangnya profesionalisme dalam mengajar, metode, strategi, atau media, kurangnya komunikasi dan kedekatan dengan siswa, sistem pembelajaran yang monoton dan terlalu serius, kesiapan guru yang kurang atau fisik non-fisik, kepribadian, ketidakmampuan memahami perilaku siswa. Dari siswa, perilaku yang beragam, kurang motivasi, konsentrasi atau minat, masalah pribadi atau masalah di rumah, ketidaknyamanan belajar atau ketakutan terhadap mata pelajaran tertentu. Dari lingkungan kelas, kurangnya kebersihan atau kesatuan di dalam kelas, lingkungan belajar tidak kondusif, tidak ada standar perilaku yang jelas saat kerja kelompok. Contoh pemecahan masalah: bangun komunikasi yang baik,
Gunakan metode diskusi dan tanya jawab untuk menciptakan interaksi dua arah. Perhatikan setiap siswa secara individual. Tingkat kualitas pengajaran. Kembangkan metode pembelajaran yang kreatif dan tidak monoton. Manfaatkan media pembelajaran yang menarik. Siapkan materi dan diri dengan matang sebelum mengajar. Jelaskan materi dengan bahasa yang mudah dipahami. Tetapkan aturan dan harapan yang jelas. Buat dan sosialisasikan aturan kelas yang jelas dan konsisten. Diskusikan norma perilaku saat kerja kelompok dengan siswa. Atur lingkungan kelas secara efektif. Tata ruang kelas sesuai dengan metode pembelajaran. Misalnya, setengah lingkaran untuk diskusi. Hilangkan atau minimalisir gangguan dari luar kelas. Pahami dan atasi masalah siswa. Bantu siswa menemukan minat dan bakat mereka. Ciptakan suasana belajar yang lebih menyenangkan dan bebas dari ketegangan. Tanggapi masalah pribadi siswa dengan bijak. C. Usaha pencegahan masalah pengelolaan kelas. Untuk pencegahan masalah pengelolaan kelas, penataan ruang kelas. 1. Atur tata letak ruang kelas, termasuk posisi tempat duduk siswa, untuk mendukung interaksi dan pembelajaran. Misalnya, susun kursi melingkar untuk diskusi kelompok. 2. Pastikan lingkungan fisik kelas nyaman dan bebas gangguan dari luar. Penetapan aturan. 1. Buat aturan kelas yang jelas, tegas, dan dapat dipahami semua siswa. Terapkan aturan tersebut secara konsisten dan adil untuk meminimalkan masalah disiplin. Perencanaan pembelajaran. Siapkan rencana pelaksanaan pembelajaran yang detail dan matang sebelum kelas dimulai. 2. Kuasai materi pembelajaran dan siapkan metode pembelajaran yang bervariasi dan sesuai dengan kondisi siswa. 3. Mulai pelajaran tepat waktu dan buat transisi antara kegiatan belajar berjalan mulus. Ciptakan lingkungan yang positif. Ciptakan suasana kelas yang aman, nyaman, dan sportif. Berikan reinforcement positif secara teratur untuk memotivasi siswa. Bangun interaksi dan komunikasi yang baik dengan siswa dan antar siswa. Libatkan siswa dalam proses perencanaan pembelajaran untuk menumbuhkan rasa tanggung jawab bersama. Pengelolaan waktu. Manfaatkan downtime secara optimal agar siswa tidak merasa bosan dan tidak memiliki kegiatan. Atur waktu pembelajaran dengan efisien dan berikan instruksi yang jelas mengenai tugas yang harus dikerjakan. 3. A. Pengelolaan kurikulum. Makalah pengelolaan kurikulum dapat memiliki berbagai contoh, tetapi umumnya mencakup perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kurikulum untuk meningkatkan mutu pendidikan. Contoh lain yang lebih spesifik bisa meliputi pengelolaan kurikulum operasional di satuan pendidikan atau KOSP yang mencakup karakteristik sekolah, visi, tujuan, pengorganisasian, pembelajaran, dan perencanaan pembelajaran. B. Pengertian pengelolaan kurikulum. Pengelolaan kurikulum adalah serangkaian kegiatan sistematis dan komprehensif yang melibatkan seluruh sumber daya pendidikan untuk merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi kurikulum agar tujuan pendidikan tercapai secara efektif dan efisien. Contoh pengertian dalam makalah pengelolaan pendidikan adalah pengelolaan kurikulum sebagai sistem pengelolaan komparatif, komprehensif, dan sistematik yang dijadikan acuan lembaga pendidikan untuk mewujudkan tujuan kurikulum dan pendidikan.
yang mencakup perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi. C. Rekrutmen peserta didik. Rekrutmen peserta didik adalah proses pencarian, penentuan, dan penarikan calon siswa yang memenuhi kriteria tertentu untuk menjadi peserta didik di suatu lembaga pendidikan. Dalam konteks pengelolaan pendidikan, proses ini bertujuan untuk memastikan lembaga pendidikan mendapatkan siswa dengan kualitas yang sesuai dengan tujuan sekolah, serta melibatkan serangkaian tahapan mulai dari pembentukan panitia hingga pendaftaran dan seleksi. D. Pentingnya pengelolaan tenaga pendidikan. Pengelolaan tenaga pendidikan adalah aktivitas yang mencakup seluruh proses mulai dari perencanaan, rekrutmen, seleksi, penempatan, pengembangan, hingga pemberhentian tenaga pendidikan untuk mencapai tujuan pendidikan secara efektif dan efisien. Pentingnya pengelolaan ini terletak pada perannya yang krusial dalam menunjang proses pendidikan, meningkatkan kualitas mutu pendidikan, dan memastikan bahwa setiap staf bekerja secara optimal untuk keberhasilan siswa. Pengertian pengelolaan tenaga pendidikan. Definisi: proses pengelolaan tenaga kependidikan adalah serangkaian aktivitas yang dilakukan untuk pengelola sumber daya manusia di bidang pendidikan agar dapat melaksanakan tugasnya secara efektif dan efisien. Cakupan: aktivitas ini meliputi seluruh tahapan dalam siklus kerja tenaga kependidikan, mulai dari perencanaan SDM, seleksi, penempatan, pemberian kompensasi, dan penghargaan, hingga pendidikan dan latihan atau pengembangan. Bab 3. Penutupan. Kesimpulan: pengelolaan pendidikan adalah proses strategis yang melibatkan perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, dan pengawasan seluruh sumber daya manusia, dana, sarana untuk mencapai tujuan pendidikan secara efektif dan efisien. Pengelolaan pendidikan yang baik sangat penting untuk meningkatkan kualitas pembelajaran, mengembangkan potensi peserta didik, menciptakan efektivitas dan efisiensi proses belajar mengajar, serta menghasilkan lulusan yang bermutu dan berkarakter sesuai kebutuhan masyarakat dan global. Sekian presentasi saya tentang pengelolaan pendidikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.